Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian fikih kita di kesempatan kali ini. Setelah kemarin kita sudah membahas perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang diharamkan di saat kita tidak mempunyai wudu atau ketika wudu kita sudah batal, dan sekaligus kita juga akan membahas hal-hal yang diharamkan ketika seseorang junub atau ketika seseorang sedang mengalami masa haid. Di sini berkata Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami di dalam kitabnya, man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Siapa yang batal wudunya maka haram atasnya 4 perkara. Yang pertama, as-salatu adalah salat. Orang yang tidak punya wudu atau wudunya batal, maka haram bagi dia untuk melakukan salat. Haram di sini termasuk kabirah, termasuk dosa besar di saat orang sholat tapi tidak dengan wudu atau di saat wudunya batal. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik bahkan meskipun itu sholat jenazah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang dimana Rasul bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya ketika orang salat tanpa ada wudu maka salatnya tidak sah. Kemudian termasuk juga yang semakna dengan salat seperti khutbah Jumat wajib harus dengan berwudu, kemudian ketika melakukan sujud tilawah atau sujud syukur maka haram apabila melakukannya tanpa dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, termasuk yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas kecil, artinya tidak punya wudu atau wudunya batal, adalah tawaf. Tawaf baik itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Karena kata Rasul SAW, at-tawaf bimanzilatis salah. Tawaf itu ya sama kedudukannya dengan sholat. Artinya harus dilakukan dengan berwudu. Kemudian termasuk yang diharamkan saat seseorang itu tidak punya wudu atau wudunya sudah batal adalah massul mushaf, menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah kullu ma kutiba alaihi Quran lidirasah. Segala sesuatu yang tertulis di dalamnya Quran untuk dirasah, untuk dipelajari, ya, untuk dibaca dan dipelajari. Baik itu tertulis di buku seperti mushaf Al-Quran yang ada, ya, maka menyentuhnya itu haram ketika kita tidak punya wudu atau ketika wudu kita batal. Atau yang tertulis Al-Quran yang tertulis di atas papan atau kayu atau benda-benda lainnya yang ketika ditulis itu tujuannya memang untuk dirasah. Beda kalau Quran itu ditulis misalnya tapi tujuannya bukan lidirasah tapi litabarruk. Misalnya tulisan Al-Quran yang ditulis di kaligrafi yang menjadi pajangan, maka itu ditulis dengan niat tabarruk, maka menyentuhnya saat tidak punya wudu tidak haram. Yang haram adalah menyentuh Al-Quran yang ditulis dengan niat dirasah, lidirasah, seperti mushaf Al-Quran yang ada. Ya, meskipun mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, ya, Al-Quran kemudian ada terjemahannya pun sama hukumnya, menyentuhnya pun haram. Kemudian termasuk yang diharamkan adalah wa hamluhu hamlul mushaf, membawa mushaf Al-Quran, ya, menyentuhnya haram, lebih-lebih kalau membawanya, ya, walaupun membawanya dengan
alas misalnya dilapis dengan kain, ya, menyentuh Al-Qur'an dengan lapisan kain itu juga haram, ya. Termasuk, ya, membawa Al-Qur'an dengan dilapisi dengan kain itu juga haram. Jadi termasuk yang diharamkan adalah hamlul mushaf, membawa mushaf Al-Qur'an di saat kita tidak punya wudu atau di saat wudu kita batal. Bahkan termasuk yang diharamkan adalah menyentuh bukan tulisan Qur'annya saja, tetapi termasuk jilid Al-Qur'annya, termasuk bagian putih yang tidak tertulis Al-Qur'annya itu juga ketika disentuh itu haram, tidak boleh. Bahkan rak yang dibuat khusus untuk tempat Al-Qur'an, ya, raknya yang khusus dibuat untuk tempat Al-Qur'an, dan di saat itu Al-Qur'an ada di dalamnya, maka menyentuh raknya pun hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak punya wudu atau wudunya batal. Itu 4 perkara, 4 hal yang diharamkan saat seseorang tidak punya wudu. Yang pertama, haram bagi dia sholat, bahkan haram dan tidak sah, termasuk dosa besar. Kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya, walaupun berbentuk sobekan, ya, sobekan Quran, menyentuhnya pun haram ketika tidak punya wudu. Kemudian yang keempat adalah membawa Al-Qur'an, membawa mushaf Al-Qur'an. Kemudian adapun yang diharamkan saat seseorang junub, di sini dikatakan oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, wa yuhramu 'alal junubi sittatu asya'a, dan diharamkan atas orang yang junub 6 perkara. Ketika junub maka hindari melakukan 6 perkara ini. Yang pertama adalah as-shalah. Salat, orang yang junub haram bagi dia untuk melakukan salat dan salatnya tidak sah, ya, termasuk dosa besar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan la yakbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Nah, itu yang diharamkan. Yang pertama bagi orang yang junub adalah salat. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf. Orang yang junub juga haram bagi dia untuk melakukan tawaf. Lalu yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Orang yang junub juga diharamkan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Kemudian termasuk yang diharamkan yang keempat adalah hamluhu, ay hamlul mushaf, membawa mushaf Al-Qur'an. Jadi bagi orang yang junub diharamkan bagi dia untuk membawa mushaf Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, termasuk yang diharamkan bagi orang yang junub adalah al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid, duduk-duduk di dalam masjid. Itu haram bagi orang yang sedang junub, ya. Kalau adapun jika hanya lewat saja, lewat di masjid, ya, melintas di masjid, maka tidak haram bagi orang yang junub kalau hanya sekedar melintas. Tapi kalau duduk di masjid, ya, termasuk masjid adalah terasnya masjid, tangganya masjid, ya, kamar takmirnya masjid, itu juga termasuk bagian masjid, maka haram bagi orang yang junub untuk berdiam diri di dalamnya. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang junub diharamkan bagi dia untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau orang yang sedang junub haram bagi dia untuk membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak punya wudu. Kalau orang tidak punya wudu, dia masih boleh membaca Quran, tapi yang tidak boleh adalah menyentuh Quran atau membawa Quran. Jadi baca tanpa menyentuh bagi orang yang tidak punya wudu boleh, tapi meskipun hukumnya adalah makruh. Jadi adapun orang yang junub, ya, menyentuh Al-Quran haram, membawanya haram, membacanya pun hukumnya adalah haram. Tidak boleh orang yang sedang junub untuk membaca Quran. Haram dengan catatan kalau Quran yang dibaca itu dilafadzkan, ditalaffuzkan, keluar suara. Beda kalau dia junub, dia baca Quran dalam hati, ya. Kalau dia hanya sekedar melintaskan bacaannya di hati, ya, baca dalam hati, maka tidak haram, ya, boleh. Kemudian bacaannya itu terdengar oleh dirinya sendiri,
Beda hal kalau dia itu baca tapi tidak sampai terdengar oleh dia, tapi dengan pendengaran yang normal dan dengan suasana yang tidak berisik. Ya, kalau sampai tidak terdengar, tidak sampai terdengar maka tidak haram. Jadi haram kalau sampai terdengar oleh dirinya sendiri dari apa yang dia baca daripada Quran. Kemudian yang dia baca memang tujuannya untuk qiraah, memang untuk baca Quran. Maka tidak haram kalau dia baca Quran dengan niat yang lain, dengan niat zikir misalnya. Dia baca ayat Quran dengan niat zikir atau dengan niat berdoa, maka tidak haram. Misalnya ketika mau tidur ada zikir yang diajarkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu baca suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baca ayat kursi. Nah, itu dibaca dalam keadaan dia junub, boleh hukumnya selama dia niat itu untuk tahassun, untuk penjagaan diri atau untuk zikir, ya. Atau membaca ayat Quran dengan niat doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa juga adalah kutipan dari Quran. Dibaca saat junub boleh kalau niatnya niat doa, bukan niat qiraah, bukan niat baca Quran. Atau ketika mendapat musibah, orang disunnahkan ketika mendapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, musibah apa saja, tidak harus orang meninggal. Ya, banyak orang salah persepsi dikiranya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu khusus hanya untuk ketika mendengar kabar orang meninggal, padahal tidak. Musibah apapun yang menimpa seorang muslim, ya, dia jatuh dari motor kah, jatuh dari tangga kah, atau dia kena sakit keras kah, ketika mendengar kabar itu disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat inna lillahi ini adalah kalimat kutipan dari Quran. Kalau menyebutnya dengan tujuan untuk tabarruk, ya, untuk zikir, maka tidak haram meskipun dia dalam keadaan junub. Nah, kemudian itu 6 hal yang diharamkan bagi orang yang junub, yaitu salat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran dan membaca Quran, dan yang terakhir, ya, adalah berdiam diri di dalam masjid. Lalu wa yahrumu bil haid asyaratu asya'ah, dan diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid 10 perkara. 10 hal ini diharamkan bagi orang yang sedang haid. Yang pertama adalah as-salah, salat. Bagi perempuan yang sedang haid, haram bagi dia untuk melakukan salat, haram dan tidak sah. Nah, salat itu ketika dia tinggalkan tidak wajib untuk diqadha, bahkan tidak sunnah untuk mengqadhanya. Bahkan kata para ulama, kalau diqadha la sawaba fih, yang alal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, jika perempuan mengqadha salat yang dia tinggalkan semasa dia haid tidak ada pahalanya. Jadi tidak disunnahkan dia mengqadha mengqadha salat yang dia tinggalkan semasa dia haid, bahkan hukumnya makruh. Beda dengan puasa. Kalau puasa ketika orang yang sedang haid itu tidak boleh melakukan puasa, tapi tetap wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ini berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dulu diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini khusus perempuan yang haid. Kemudian yang kedua yang diharamkan bagi orang yang sedang haid adalah at-tawaf, ya, tawaf. Kemudian yang ketiga adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran. Bagi wanita yang sedang haid diharamkan dia untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Dan termasuk yang diharamkan adalah wa hamluhu, ay hamlul mushaf, membawa mushaf Al-Quran juga diharamkan. Kemudian yang kelima adalah walubsul fil masjidi, orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi berkata, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Tidak aku halalkan masjid bagi wanita yang sedang haid atau orang, dan tidak juga bagi orang yang sedang junub. Jadi Nabi melarang orang yang sedang haid atau orang yang sedang junub untuk berdiam diri di dalam masjid, duduk-duduk di dalam masjid, termasuk di teras masjid. Ya.
Adapun untuk orang yang sedang haid, apa hukumnya kalau hanya sekedar lewat saja? Kalau sekedar lewat, ya, in khafat talwisuhu, kalau dia khawatir akan mengotori masjid ketika dia lewat itu, maka hukumnya sama, haram bagi dia untuk melewati masjid. Tapi kalau aman, dia merasa dia tidak ada kekhawatiran akan mengotori masjid ketika dia lewat, artinya tidak, dia sudah pastikan tidak akan ada darah yang menetes ketika dia lewat di masjid itu, maka boleh bagi dia untuk melewati masjid, ya, boleh. Nah, adapun berdiam diri di masjid, itu sama hukumnya, mau dia merasa khawatir atau tidak khawatir akan mengotori masjid, sama-sama tidak diperbolehkan, haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid untuk berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang keenam, termasuk yang diharamkan bagi orang yang sedang haid adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wanita yang sedang haid diharamkan untuk membaca Al-Quran. Adapun kalau membaca dengan niat zikir, sama dengan hukum yang tadi. Bagi orang yang junub, boleh dia baca Quran dengan niat zikir, niat doa, atau dia baca dalam hati, boleh, ya. Adapun zikir boleh, ya, bagi wanita yang sedang haid boleh untuk membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, salawat kepada Nabi, dan semua zikir boleh untuk diucapkan baik orang yang sedang junub ataupun orang yang sedang haid, ya, boleh dengan berzikir. Kemudian termasuk yang diharamkan yang ketujuh bagi wanita yang sedang haid adalah as-shaum, puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Diharamkan bagi yang haid untuk berpuasa, tapi nanti selesai bulan Ramadan wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan semasa dia haid. Kemudian yang kedelapan, termasuk yang diharamkan bagi perempuan adalah at-talaq, mencerai perempuan yang sedang haid, hukumnya haram, haram tapi sah. Hukum talaknya sah, ya, tetap jatuh cerai, tetapi hukumnya haram dan minal kabair, termasuk dosa yang besar saat seorang suami menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian termasuk yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid adalah al-istimta' bima baina surrah wa rukbah, bersenang-senang dengan istrinya, bersenang-senang, ya, antara pusar dan lutut, ya, wabil khusus jima, menjima istri, ya, berhubungan badan dengan istri yang sedang haid, itu termasuk sesuatu yang diharamkan, ya. Begitu juga bersenang-senang yang ada di antara pusar dan lutut, itu juga diharamkan. Adapun bersenang-senang dengan bagian yang lain, maka diperbolehkan meskipun istri itu sedang haid, ya. Itu 10 hal yang diharamkan ketika seorang wanita sedang mengalami haid. Jadi setelah kita mengetahui apa saja yang diharamkan ketika tidak punya wudu, ketika sedang junub, ketika sedang haid, maka kita harus menghindari hal-hal tersebut sehingga kita tidak terjatuh, tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan untuk bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.